penting. Sehingga dimulai dengan alif lam mim ataupun huruf-huruf yang dirangkai atau istilahnya huruful muqatta'ah, huruf yang sepotong-sepotong. Ada juga yang menyebutkan bahwa itu untuk menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sebagai mukjizat bukan hanya dari segi makna, tetapi dari hurufnya pun, dari kalimatnya pun itu menjadi satu mukjizat. Sehingga di beberapa ayat Allah menantang gitu. Ada yang bi asri suwarin, sok datangkanlah, menantang orang-orang kafir untuk membikin 10 surat. Kemudian diturunkan lagi, ya, disuratin 1 surat, kemudian diturunkan lagi, diayatin 1 ayat, tidak ada yang mampu. Itu untuk membuktikan bahwa Al-Quran betul-betul mukjizat dan bukan buatan manusia. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat kitab yang hakim. Sering diartikan bahwa al-hakim itu sering diartikan bijaksana. Bijaksana atau bijak? Bijaksana, bijak sini. Nah, bijaksana, bijak sini mah biasa nama istri muda, istri tua. Kata bijaksana, bijak sini. Nah, kata al-hakim itu seakar kata dengan hukum atau hakama, yang berarti hakama itu arti asalnya adalah kendali, les. Makanya ada hukum. Hukum itu untuk mengendalikan. Jadi itulah ayat dalam kitab yang bijaksana. Artinya apa? Artinya sebagai hukum yang betul-betul harus dituruti. Makanya tidak ada orang yang bijaksana sekalipun disebut bijak sebijak-bijaknya, kalau dia jauh dari Al-Quran maka bijaksananya hoak. Karena sudah tegas oleh Allah bahwa yang disebut dengan Al-Quran itu ayat yang kitab yang bijaksana. Jadi bijaksana itu, Al-Hakim itu, bijaksana itu ketika sesuai dengan aturan. Makanya di sini disebutkan ayat kitab yang bijaksana, yang harus sesuai. Kalau ingin disebut bijaksana harus sesuai dengan Al-Quran. Dia memimpin keluarga, dia memimpin wilayah, dia memimpin negara. Disebut orang yang bijak, pemimpin yang bijak. Kalau jauh dari Al-Quran, bohong. Paling juga itu bijak teh cek jelema. Dan terkadang bijak kata manusia mah kata orang cek kata ini bijak, kata ini belum tentu. Ya. Karenanya harus ada tolak ukur yang disebut bijak itu yang seperti apa. Makanya Allah menurunkan Al-Quran, yang sesuai dengan Al-Quran itulah yang bijaksana. Karena kalau tidak ada tolak ukur yang disebut bijaksana itu yang bagaimana, maka akan kembali kepada otak masing-masing. Jadi bijakna teh sabijakna. Gitu. Makanya tilka ayatul kitabil hakim, itulah kitab yang bijaksana, yaitu Al-Quran, yang harus dijadikan hakim, yang harus dijadikan hukum, yang harus dijadikan hakama, dijadikan kendali. Nah, ayat Al-Quran yang bijaksana ini hudan, akan jadi petunjuk. Siapapun orang yang mengaku di dalam petunjuk ternyata berbeda dengan Al-Quran, bohong. Karena orang yang betul-betul mendapatkan hudan, mendapatkan petunjuk ialah yang betul-betul berlandaskan Quran.
bukan hanya sebagai petunjuk, tapi juga Al-Quran sebagai rahmat. Huda wa rahmah wa rahmatal lil muhsinin. Nah, tinggal rahmat itu apa? Rahmah, bukan Siti Rahmah ya, bukan. Rahmah, rahmat, rahmat itu apa? Ada di dalam doa, di dalam doa lamun kanu nikah, mudah-mudahan samara, ayah samawa, ayah samara, sakinah, mawadah, rahmah. Lamun samara mah, lamun samawa mah sakinah, mawadah, warohmah gitu. Nah, tinggal rahmah itu apa? Kita sering mendengar bahwa rahmah itu ialah kasih sayang. Seakar kata dari kata rohima. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu akar kata yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, rahmat ialah ataupun rahmat ialah kasih sayang yang diberikan untuk menyelamatkan orang yang dikasihani. Sehingga rahmat Allah diberikan kepada manusia itu agar manusia selamat dunia dan akhirat. Agar manusia selamat dan bahagia. Allah memberikan rasa rahmat, rasa kasih sayang kepada setiap orang untuk saling mengasihani. Nah, yang dimaksud dengan mengasihani dengan ungkapan rahmat ialah ketika yang dikasihaninya itu bahagia dan selamat. Seorang suami disebutkan mencintai dan mengasihani, menyayangi kepada istrinya. Kalau betul-betul itu rahmat, maka akan menyebabkan istrinya itu selamat. Begitupun sebaliknya, seorang istri yang punya rasa rahmat dalam hatinya dan memberikannya kepada suami akan menyelamatkan. Makanya kalau udah mawadah kemudian warahmah akan selamat. Kenapa akan selamat? Karena dua-duanya akan berusaha untuk menyelamatkan masing-masing pasangannya. Tidak disebutkan ada dalam rahmat ketika seorang suami mencintai istrinya tetapi tidak memperdulikan keselamatannya. Atau disebut dengan kasih sayang yang semu. Kepada anak pun demikian. Mentang-mentang kita ingin disebut mencintai dan menyayangi anak, sementara tidak diperhatikan akhlak dan pergaulannya. Banyak. Mau apa diberikan, mau kemana pun tidak dilarang, bahkan dikasih bekal. Yang ujung-ujungnya apa? Terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak benar. Nah itu teh ciga etamah ya. Ciga menyayangi. Itu mah bukan kasih sayang rahmat yang dimaksud. Kenapa? Tidak menyebabkan, tidak menjadikan yang dikasihaninya selamat. Nah, makanya Allah menurunkan Al-Quran yang hakim ini sebagai hudan dan rahmat agar yang beramal berlandaskan Al-Quran itu selamat. Terus kenapa banyak orang yang merasa rugi? Merasa bahwa ribet kalau berdasarkan hukum Islam ataupun Al-Quran. Itu masalah narimakeun. Harusnya bersyukur dan berbahagia. Jadi bukan salah ayat Al-Qurannya. Bukan salah orang yang hendak memberikan rahmatnya. Tapi salah orang yang menerimanya. Salah narimakeun anak. Jika Abu Jahal kata Rasulullah, kalau kamu ingin selamat ikutilah aku. Terus dia tidak mau mengikuti. Itu teh lain hartina salah
ajaran Muhammadnya, tapi si etana salah narimake. Kudu nama bersyukur, berterima kasih, malah berniat untuk membunuh. Karena apa? Di dalam mindsetnya tujuannya adalah duniawi. Makanya kalau orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang betul-betul taat, tujuannya bukan duniawi. Nanti juga akan dibahas di sini. Jadi sekali lagi Al-Quran itu ialah hudan, petunjuk, warohmah dan juga rahmat lil muhsinin bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika dalam urusan memilih pemimpin atau dalam urusan berpolitik, sering kita mendengar jangan bawa-bawa agama. Padahal justru agama harus dijadikan landasan dalam berpolitik. Kenapa mereka balik menuding malahan? Ketika kita berlandaskan agama, justru mereka menuding bahwa kita ini orang-orang yang anti toleran ataupun yang menjual ayat ataupun yang mempertajam unsur sara. Padahal pada kenyataannya mereka takut kalau orang Islam mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya dalam tata cara memimpin, mereka akan kalah. Sehingga mereka berbuat demikian. Seutak-seutik radikal cenanya gini kan. Celana tinggi atau cingkrang radikal, janggot panjang radikal, kening hitam radikal, rok pendek radikal atau mah radikal, kol dipanggil ready, ayo ready gitu. Pertama gitu ya ke Asep. Nah, akan jadi petunjuk dan juga rahmat lil muhsinin bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapakah mereka yang dimaksud orang-orang yang muhsin itu? Banyak ayat selanjutnya, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang muhsin itu ialah yang mengerjakan sholat, yang mendirikan sholat. Dalam melaksanakan sholat, bisa disebut mendirikan sholat itu ialah ketika sesuai dengan kadarnya. Ada ukurannya. Seperti gini, ketika mendirikan masjid ini, apakah kalau misalkan bangunan rumah bikin kusen dari kayu, apakah tidak tanpa ada kadar atau ada ukurannya? Ujung-ujung jelek gue, setangkal itu Pak. Sehingga jadilah bang. Kalau tanpa ada ukurannya, maka bangunannya akan reyot. Begitupun sholat, ukuran rukuknya, ukuran sujudnya, ukuran bacaannya itu ada. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah ruh dalam sholat itu sendiri, yaitu tanha anil fahsya wal munkar. Itulah ruh dari sholat. Nah, orang-orang yang muhsin itu yang senantiasa melaksanakan sholat. Orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Jadi bukan hanya mengerjakan. Kalau mengerjakan, orang-orang munafik pun mengerjakan. Bahkan disebutkan mereka itu qaumu kusala. Orang-orang munafik itu berdirinya mendirikan sholatnya itu, melaksanakan sholatnya itu kusala, dalam keadaan malas, kesel gitu. Takbir sangeunahna sahayangna, bukan tidak tahu sebetulnya. Mereka itu malas. Komo lamun kita tahajud hese gitu ya. Padahal dalam tahajud itu ada waktu mustajabnya doa. Salah satu
waktu yang mustajab itu di sepertiga malam yang terakhir. Dan ketika Allah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan, tapi nahnya teu dikabul-kabul. Nah, kata Rasulullah, salah satu syarat dikabulnya doa adalah jangan tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak tergesa-gesa. Maka kata Rasulullah, ketika kalian menyebutkan aku telah berdoa, tapi Allah belum mengabulkan, itulah tergesa-gesa. Mengucapkan, nahnya Allah ngabulkeun wae urang geus doa, eta teh tergesa-gesa kata Rasulullah. Ya. Dan Allah mengabulkan doa itu bukan hanya dikabulkan sesuai dengan permintaan. Bisa dikabulkan sesuai dengan permintaan, ya. Bisa dikabulkan ditunda sesuai dengan permintaan tapi ditunda, ataupun diselamatkan dari perbuatan maksiat. Dalam hadis yang lain mah diselamatkan dari bala bencana. Kita mohon ya Allah, mudah-mudahan tolong berikanlah uang 10 juta. Besoknya mau tabrakan, nggak jadi, tapi uang tidak dapat. Nah, bisa saja itu cara Allah mengabulkan doa yang tadi. Kalau terjadi dikasih 10 juta tabrakan bisa leuwih. Allah tahu, Allah yang maha tahu yang terbaik buat umatnya, buat manusia. Ataupun diselamatkan dari mau berbuat maksiat. Setiap mau berbuat maksiat terjadi. Aya awe dek ditepak bujurna ngalieu ternyata mitoha terjadi. Itu teh alhamdulillah kudu nama ulah duh aing mah aya mitoha ulah kitu, harusnya mah alhamdulillah. Kenapa? Itu cara Allah mengabulkan doa-doa kita, diselamatkan dari berbuat maksiat. Aya we gitu dek ketika kita mau ngeunah cigana teh berbuat ini padahal itu tahu itu teh perbuatan maksiat, ternyata ada saja halangannya. Kita jangan kecewa, bahkan kita harus bersyukur karena kita selamat dari berbuat maksiat. Dan yang terakhir, cara Allah mengabulkan doa ialah ditangguhkan untuk dijadikan ceng-celengan, tabungan pahala kelak di akhirat. Itu karena orang yang berdoa telah melakukan salah satu ibadah. Dikabul dan tidak, sesuai dengan permintaan atau tidak, pahala tetap ada. Makanya ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Tugas kita diperintahkan oleh Allah beribadah, kan? Kata Allah, kami yang memberikan dan tidak memberikan, yang tahu gitu, yang terbaik buat manusia. Jadi ketika kita berdoa, jangan sampai putus asa. Terus, ketika kita berdoa meminta mobil, ternyata Allah tidak memberikan. Ngan urang teh gampang, we rek make teh. Rek numpak gampang gitu. Ternyata kesenangannya terkadang kita itu kalah dengan gengsinya. Ini bagi yang tidak, nah urang mah teu mampu-mampu meuli mobil teh ka sorang wae Allah teh. Bukan tidak mampu. Bukan Allah tidak mau mengabulkan. Karena meuli mobil teh supaya bisa make, supaya bisa mengendarai, supaya bisa menggunakan. Ayeuna urang bisa ngarental, bisa ku Allah teh diberi we kemampuan. Ngeunah kana kitu nya. Sok naik angkot, mogok, tinggalkeun pindah angkot, coba mobil sorangan. Kudu ditungguan, Pak. Ya. Makanya kita itu ingin punya mobil, apa ingin menggunakan mobil? Ingin menggunakan. Dikasih mobil ku Allah teh tiap mau duduk pakai mobil ateul bujur sok. Teu bisa make pan keur naon gitu.
Aya mah keur ngupat. Aya mampu nya teu naon, ieu mah bagi yang tidak mampu. Itu ya, bagi yang belum mampu. Entong ngalamun, entong arang ngarasulan, entong sampaikan ka putus asa dalam berdoa. Nepikeun ka Allah teh teu ngabulkeun wae urang teh hayang mobil ya teh. Allah teh nyaho kitu urang teh butuh. Pogo Allah lebih tahu yang dibutuhkan. Kalau diberikan mana can mampu ya ngurus mayar pajakna ge. Tuh matakna di urang mah ongkoh pajak, ongkoh zakat gitu. Tak kudu nama pan orang Islam mah tak kudu mayar pajak, zakat tuh. Di urang mah dobel. Leuheung mun teu dipaksa dipotong. Ya, PNS mah mau dipotong zakat anu ah. Teh pajak anger gitu. Nah, alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang muslim ialah yang mendirikan salat. Wa yu'tuna zakata, dan juga mengeluarkan zakat. Nih, dalam hal zakat, kalau memang sadar semua ekonomi tidak akan mungkin umat Islam itu bisa mengelola, meningkatkan ekonomi dari uang zakat. Bagaimana kalau yang tidak terkena kewajiban zakat? Ada infak, ada sedekah. Ada infak, ada sedekah. Karena gini, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat itu dengan maksud ataupun dengan niat menghindari, banyak yang mensiasati. Contoh, ketika zakat pertanian itu terkena nisab dan haul, para ulama itu berbeda. Ada yang 65 kilo, ada yang 75 kilo. Nah makanya supaya henteu kena nisab dialana teh ditungtut teh. Panenna teh 30 kilo teh diala kabeh, geus antepkeun heula. Engke dipanen deui gitu, supaya henteu wajib zakat. Itu mah untuk menghindari. Apalagi orang-orang yang berdagang. Terkadang kalau zakat tijarah itu boleh diberikan setiap hari, boleh mingguan, boleh bulanan, boleh tahunan, silakan, tergantung unsur manfaatnya. Ancaman kalau boleh tuh cenah lamun disimpan dulu uang zakat, boleh uang zakat tijarah teh disimpan. Kewe dikasihkan tahunan. Ngan kade geus tahunan ternyata gede lebar keteh. Aduh lebar geuningan gede gitu. Tuh ya, jadi wayutuna zakat. Orang-orang muslim itu orang-orang yang mengeluarkan zakat. Terkadang di urang mah rajin zakat ngimpi gitu. Ada orang saat cenah urang mah ngimpi nyumbang masjid 200 juta, madrasah 200 juta. Ngan teu jadi nah kabur dihudangkeun cenah ku pamajikan, ternyata ngimpi. Matakna lamun ngimpi mah sok kaduhungnya. Sok kaduhung lamun ngimpi. Matakna sok supaya teu kaduhung, lamun ngimpi boga duit 1 miliar zakat sedekah sok. Pas hudang eueuh ge teu naon da geus dibeakeun. Pan lamun teu dibeakeun mah dicecepeng we begitu hudang alah eueuh aduh ni kaduhung aya kitu mah geus dijakatkeun. Geus diinfakkeun, geus disedekahkeun. Heuh dalam teu ngimpi makan hese. Alhamdulillah cenah ayeuna mah saprek daek pangajian, ayeuna mah rajin infakna ge cenah, ayeuna mah sok gede wae 50.000 cenah sapoe teh. Jumatan teh ngan 2 poe teh daek sare mikiran 50.000 teh. Aduh. Biasana 2.000 meureunna. Nah, berkaitan dengan bahwa tadi disentil sedikit tentang ungkapan jangan bawa-bawa agama
dalam berpolitik. Dalam Islam itu boro-boro berpolitik. Tidur wae diatur oleh agama. Mulai dari ternyata nih, saya juga baru kesini. Dulu waktu kecil, ibu kalau mau tidur sok nyuruh gini, keprukan heula kasurnya, spray keprukan heula. Ternyata itu teh diperintah oleh Rasulullah teh. Jadi keprukan heula. Terus berwudu seperti wudu mau sholat, tapi bukan mau sholat, wudu mau tidur. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz kumaha can lamun geus wudu rek tidur teh cenah kan aya hadisna nya. Terus cenah begitu ngagoler, antel sareng pemajikan batal, boro-boro antel leuwih ti antel oge teu nanaon jeung pemajikan. Kumaha wuduna? Pan wuduna kayak mah wudu deuk sare teh kudu wudu deui, lain dek salat. Asal niat geus dek sare, misalkan ini wudu cenah ke kamar mandi, begitu asup ke kamar, pas batal. Ya hitut gitu. Geus teu kudu wudu deui da geus niat dek sare eta mah gitu. Da wuduna ge wudu dek sare. Luar baringlah ke sebelah lambung yang sebelah kanan sekalipun bukan wajib ya, itu hanya sunnah saja. Aturan mimpi pun sama. Ketika mimpi yang jelek maka jangan sembarang membicarakan. Kalau mimpi yang bagus sok bejakeun dan mengucapkan alhamdulillah. Kalau mimpi yang jelek maka ucapkanlah naudzubillahi min dalik dan meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Dan itu simbol. Kade muntang-muntang keheul ka pemajikan belah kenca ngimpin tuh. Tuh ulah. Da eta mah simbol, nyeduhna ge teu kudu nyeduh nyaan. Simbol gitu. Jadi ulah mentang-mentang keheul aing pemajikan ieu lah kabeneran ngimpi goreng ciduhan ulah gitu ya, itu mah da simbol hungkul gitu. Meludahnya pun bukan ludah yang sebenarnya. Jadi cukup dengan puah tanpa ada ludahnya pun itu enggak apa-apa. Ke sebelah kiri. Itu aturan-aturan dalam tidur gitu, hal sekecil itu pun diatur oleh agama. Komo dalam menentukan urusan politik yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia. Jadi kalau ada ungkapan, ayeuna milih sapoe can dibere 50.000, cilaka 5 tahun, lain 5 tahun ke umat Islam lain. Sangsarana teh lain 5 tahun. Lamun sapriodenya, mun 2 periode komo minta 3 kan celepeung. Itu ya. Karena menyangsarakan gitu ya. Dan yang lebih jauhnya orang-orang muslim itu akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya 1 periode 2 periode, tapi engke di akhirat diminta pertanggungjawaban. Makanya diatur oleh Allah. Jadi bukan hanya sebatas urusan-urusan besar gitu. Komo di urusan besar, urusan kecil pun diatur. Nah, dene waktu iman, kemudian wahum bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka itu ialah kepada hari akhir mereka meyakini. Nah ini akan berbeda sikap orang yang beriman kepada hari kiamat. Yang yakin bahwa nanti akan dihisab, akan dihitung, akan diminta pertanggungjawaban. Akan berbeda sikapnya di dunia. Makanya kalau orang-orang munafik itu pada intinya orang kafir sebetulnya ya. Hanya menyembunyikan kemunafikannya, menampakkan keislaman yang sebenarnya berarti kafir gitu. Menyembunyikan kekafiran artinya kafir gitu. Nah, orang munafik itu tadi disebutkan di dalam surat Al-Munafikun bahwa orang-orang munafik itu seperti bersandar, ka'annahum khusubum musannada, seperti bersandar di kayu nu rapuh nu kurinyu. Kuat moal. Ngagubrak tah amalna teh kitu, beramalna teh. Tidak ada landasan, tidak punya kekuatan dalil. Orang-orang. Nah, orang-orang kafir pun sama. Karena gini, bukan tidak percaya akan mati. Sakafir-kafirna jelema dia mengakui bahwa akan binasa, akan mati, akan hancur.
Tapi yang membedakan adalah setelah kematian itu. Tidak ada keimanan, tidak ada keyakinan. Ujung-ujung gue sekonyong-konyong malik nuding. Ada sekelompok orang yang mengaku sebagai peramal-peramal masa depan yang notabene cenah geuningan kitu ngomong nate. Mereka belum pernah pergi ke sana. Merdeka. Aya nu gitu? Aya? Aya. Kepada orang-orang, para ustadz, para kiai yang menjelaskan tentang hari akhirat, dia menyebutkan demikian. Menyebutkan bahwa ustadz-ustadz kiai itu sebagai peramal masa depan yang meramalkan, bahkan sampai meramalkan hari akhirat, surga dan neraka yang notabene cenah geuning. Kiai dan ustadz ulama itu belum pergi ke sana. Merdeka cenah ujungna teh kitu tah. Kan celepeung. Harusnya meyakini tapi ya malah malik menuduh. Kita disebut sebagai peramal masa depan. Nu encan pernah cenah ka ditu. Dengan pasihnya, nah gitu bahasana teh. Dengan pasihnya meramalkan masa depan. Padahal sebagai orang-orang yang mukmin dan muhsin harus yakin. Kalau di awal surat Al-Baqarah yang sama alif lam mim dalikal kitabul la raiba itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata terus wabil akhirati hum yuqinun. Ini pun sama. Orang-orang itu orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang muhsinin ge sama. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, akan berbeda sikapnya. Kenapa? Akan ketika dia beramal karena yakin akan hisaban nanti di yaumil kiamat, dia akan berpikir salah benar, akan menghitung. Makanya ada ungkapan gini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab. Contoh kieu. Ketika ada seorang pejabat lurah lah ya, calon lurah, apal arek diperiksa, tak gitu. Arek aya camat, arek aya bupati, anu arek kameriksa, tah KPK gitu, atau BPK mah komo ya. Pasti pengisian akan rapi, akan diteliti, pasti mau arek sare. Iya berkas-berkas teh kudu bener ya, isukan rek dipariksa. Tapi lamun moal dipariksa pasti leha-leha. Nah, orang yang yakin akan dihisab nanti akan hati-hati untuk menghitung-hitung amal. Untuk mempertimbangkan yang akan dilakukan. Makanya ungkapannya iman kepada hari kiamat menentukan sikap. Iman kepada hari akhirat menentukan sikap. Nyebrang. Jadi bukan hanya di dunia saja. Jika tadi ketika memilih pemimpin bukan hanya sengsara 5 tahun 2 tahun atau 1 periode 2 periode. Bukan hanya di dunia, tapi orang yang beriman, bertakwa, orang yang muhsin akan nyebrang kepada hari akhirat. Aduh, engke urang bakal dipenta pertanggung jawab. Makanya termasuk ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, mereka itulah tadi orang yang berlandaskan kendali hidupnya dengan Al-Qur'an. Orang yang mengaku dan melaksanakan Al-Qur'an, mengakui Al-Qur'an sebagai peringatan. Jika seperti sekarang banyak orang yang memperingati akhir tahun. Padahal itu harus dijadikan peringatan, bukan diperingati. Seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan harus diperingati setiap tahun dengan nuzulul Qur'annya. Tapi harus dijadikan Al-Qur'an itu sebagai peringatan tiap hari, tiap detik kepada diri kita. Makanya Al-Qur'an disebut dengan az-zikra, sebagai pengingat atau peringatan. Karena hidup tanpa pengingat,
tanpa peringatan akan celaka. Ketika anak kecil ataupun orang dewasa berjalan, melangkah kemanapun tanpa ada orang yang memperingati, awas di sana ada jurang, awas di sana ada lubang, awas di sana ada orang gila atau ada anjing galak dan lain sebagainya, dia akan bablas lempeng celaka. Nah, makanya Al-Quran itu sebagai peringatan itu untuk menyelamatkan. Makanya tadi disebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai rahmat buat manusia. Kenapa? Karena Al-Quran akan menyelamatkan hidup manusia. Sebagai bentuk kasih sayang Allah memberikan Al-Quran itu sebagai rahmat dari Allah agar manusia selamat. Bagi siapa? Yang menjadikan Al-Quran sebagai adzikra, sebagai peringatan. Hanya sebatas diperingati, bukan salah ya, bukan salah. Boleh sih memperingati, boleh silakan. Tapi jangan lupa inti dari Al-Quran harus sebagai pengingat. Harus jadi pengingat buat diri kita. Sehingga kita termasuk orang-orang yang ulaika hudam mir rabbihim, mereka itulah ulaika ala huda. Mereka itulah yang ada dalam petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Nah, tujuan yang paling utama buat manusia tidak ada kecuali kebahagiaan. Mereka itulah orang-orang yang bahagia. Maksud di sini bukan bahagia dunia saja, tetapi bahagia juga di akhirat. Dengan jalan tadi al-muhsinin, kita termasuk golongan orang-orang yang muhsin. Sakitu panginten. Atos alhamdulillah hatur nuhun kana paratosanana. Sakitu panginten anu tiasa kapiatur, mudah-mudahan aya guna sareng mepatna kangge diri simkuring oge kangge ihwan sadayana. Janten ringkesna ayat surat Luqman ayat 1 sampai 5 ialah menegaskan bahwa Al-Qur'an pemberian Allah sebagai rahmat untuk menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat, sehingga tergolong orang-orang yang muflihun, yang bahagia. Kalau diselamatkan oleh Allah, siapa yang mau mencelakakan? Beda. Dijamin keselamatan oleh manusia mah tidak bisa menjamin 100%. Tapi kalau Allah yang menjamin akan menyelamatkan manusia ketika berpegang kepada Al-Quran, siapa yang mau mencelakakan? Tidak akan ada yang bisa memadorotkan ketika Allah menjaganya. Sekian, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.